Baik, terima kasih Anda masih diinterupsi. Saya ke Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, setelah Anda berarti sudah pegang, Anda pengacara ketiga, sudah pegang kasus ini berapa lama, Pak? Berarti 4 hari. Baru 4 hari. Sudah ada perkembangan apa selama 4 hari dibandingkan 2 pengacara yang lain? Ya, saya menyikapi bahwa pada kasus Ayu ini memiliki 2 aspek. Aspek hukum dan aspek moral. Ya, selain kekerasan seperti yang kita lihat, aspek moral adalah dipertunjukkan gitu loh oleh bosnya sendiri dengan berkata kasar, berkata yang tidak manusiawi bahwa kamu itu orang miskin, kamu itu babu. Jadi kamu tidak mungkin melaporkan saya ini kebal hukum gitu loh. Pada saat dia ditunjuk sebagai babu, maka hapuslah itu yang namanya karyawan. Karena yang namanya babu, suruh cium kaki pun bisa. Mbak Ayu, Anda sering menerima penghinaan, Anda atau karyawan yang lain sering menerima penghinaan seperti itu? Yang saya tahu biasanya kata-kata kasar. Kata-kata kasar sering terlontar ya? Penghinaan-penghinaan ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Biasanya itu terjadi kalau Anda buat kesalahan atau apa gitu? Kayak si pelaku ini minta sesuatu tapi nggak kita turutin gitu, dia marah. Oke, tapi tidak hanya pelaku saja, ini ibu dan juga saudara yang lain juga sama seperti itu perlakuannya. Maksud saya ibu pelaku itu seperti begitu apa? juga atau hanya pelaku saja? Pelaku aja. Pelakunya aja, tapi pelakunya juga kasar ke keluarganya atau sama saja apa seperti apa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Tapi ke karyawannya semuanya kasar dan sering menghina ya? Betul. Oke. Baik Pak, silakan lanjutkan. Ya, jadi saya ulang ya, begitu orang yang katanya karyawan bekerja di sana, sudah jelas jobnya itu dia tuh kasir, main jobnya. Tapi disuruh suruh antar ke kamar pribadinya. Jadi begitu saya bilang karyawan dianggap babu, jadi si bos itu berhak memerintahkan apa saja. Itulah yang sangat disayangkan gitu loh. Pada saat dia ada penolakan, dianggap bukan karyawan, dianggap dia tuh babu, harusnya nurut saya gitu loh. Jadi dengan gelap mata seperti yang kita saksikan dalam video itu, itulah fenomena yang terjadi. Makanya netizen sekarang ini lebih melihat aspek moral itu gitu loh. Seperti itu. Oke. Saya mau ke Pak Susno dulu mungkin ya. Pak Susno, ini kan kita lihat ada yang salah sejak awal penyelidikan dan kemudian tadi Bapak juga bilang bahwa Kapolres Jaktim lah yang salah. Lalu seperti apa seharusnya yang dilakukan ataupun pembenahan apa yang harus dilakukan di dalam institusi Polri, Pak? Ya, Kapolresnya dievaluasi ya. Dicopot mungkin? Iya, kalau itu kan jelas. Tapi kan dievaluasi kesalahannya apa? Kesalahannya kan udah kasat mata, tidak menangani. Kalau dicopot itu ya jelas. Jangan sampai yang kayak Semarang kan tidak dicopot-copot. Kenapa harus dicopot? Supaya ini pelajaran untuk yang lain. Banyak loh yang ngantri mau jadi Kapolres. Kecuali yang pensiun aja yang nggak mau. Pak Susno mau jadi Kapolres juga, Pak? Udah tamat. Tapi ini tidak boleh dibiarkan ya. Terus yang kedua, saya sangat tertarik tadi gaji ditahan. Nah ini Kadisnakernya harus dicopot juga itu. Copot semua ini. BPJS dibayarkan ya? Banyak yang nggak ada nanti mau BPJS jadi ya? Kadisnaker. Nggak ada BPJS ya? Iya. Nggak ada. Di bawah BPJS di bawah UMR dan sebagainya. Ini berarti negara tidak campur di dalam urusan ini. Tinggal ngapain aja kerjanya negara ini. Ada perusahaan gitu, ada perusahaan gitu. Nah, rakyat menuntut supaya itu ditutup. Sekarang kan belum ditutup. Ya. Ini perlulah reaksinya sementara atau kapan ditutup, dilihat dulu tingkat kesalahannya sejauh mana gitu kan. Kalau tidak jangan sampai nanti masyarakat marah gitu. Kalau masyarakat marah ya polisi lagi nanti yang gini. Tolong ini yang nutup-nutup ini bukan polisi tapi Pemda. Ya. Baik, saya ke Mbak Ayu sebentar. Mbak Ayu, mau atau tidak sampai toko roti itu ditutup? Teman-teman Mbak Ayu masih di sana kan ya? Masih. Saya sih nggak mau karena kebanyakan yang kerja di situ sudah berkeluarga dan saya nggak tega kalau misalkan sampai toko itu tutup dan karyawan yang masih bekerja di situ nggak punya pekerjaan lagi.
Mbak Ayu sudah berapa lama kerja di situ? 5 bulan 5 bulan. Teman-teman berarti sudah cukup dekat ya situ. dekat. Oke, jadi Anda hanya berharap bahwa hukuman saja untuk pelaku seperti itu. Betul. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto setuju tadi dengan pernyataan Pak Susno bahwa ya dicopot-copotin aja nih semuanya yang tanggung jawab, Pak. Itu salah satu daripada yang termasuk dalam analisis saya. Saya teruskan ya tadi ya. Jadi polisi itu karena terlalu banyak laporan Pak ya, sementara jumlah polisi sangat sedikit. Itulah akibatnya, maka polisi kalau menerima laporan itu dia akan pilih-pilih mana yang dia dahulukan. Biasanya Nah, didahulukan kriteria yang seperti apa? didahulukan itu adalah kalau dilihat dari kasusnya, kasus yang mendapatkan atensi dari pimpinan ataupun oleh publik. Itu nomor satu dulu. Atau Makanya no kasusnya viral no justice itu nggak salah juga ya Pak Arianto ya. itu benar. Kenapa no viral no justice? Karena polisi yang mestinya cepat menangani, tapi tidak menangani sehingga penegakan hukum nggak berjalan kan. Saya teruskan ya. Jadi tadi kalau kasusnya atensi publik atau atensi pimpinan pasti didulukan, atau buktinya sudah lengkap pasti didulukan, atau apa ya? Saya lupa lagi sampai dulu. Atau Yang kedua, dulu, Pak. ya. Ada yang lapor punya uang dulu. Nah, itu faktor yang kedua. Yang kedua adalah dari faktor petugas. Petugas polisi 460.000 yang di lapangan itu beda-beda Pak. Ada petugas yang bagus sekali, kualitasnya A gitu. Ada petugas yang profesionalitasnya itu kurang baik, ada petugas yang ele-elean, ada yang petugas mau kerja kalau ada imbalan, ada itu. Oke. Nah, itulah tadi yang terjadi. Yang ketiga sistem pengawasan. Kalau pengawasannya itu kuat daripada Kapolsek ataupun Kapolres melihat bahwanya itu kerjanya dengan baik apa tidak, ada LP ini hari ini bisa langsung ditindak lanjuti apa tidak, itu tidak akan mungkin terjadi keterlambatan kayak gini, nggak usah ada kayak viral. Tapi kalau pimpinannya itu kurang jeli gitu ya otomatis bisa terjadi seperti sekarang ini. Nah, makanya saran saya ngomong di sini tidak nyalakan instansi lain ya, tapi saya demi perbaikan polisi. Itulah kondisi polisi yang sekarang ini. Meskipun Bapak Kapolri sudah mencanangkan tuh program prioritas untuk pelayanan yang terbaik, tercepat, termurah, ada itu Pak. Jadi tadi yang saya katakan Perkap tahun 2009 itu ternyata masih ditindaklanjuti dengan Pak Kapolri sekarang ini, pelayanan harus cepat dan itu. Tapi kenyataannya kan di lapangan kan masih banyak sekali ini yang tertunda-tunda. Itulah makanya kalau saran kami itu Pak, benahi kembali yaitu orang-orang yang menangani itu jumlahnya dilipat gandakan sesuai banyaknya dengan bawa petugas, sehingga nanti tidak terlalu banyak yang disingkirkan gitu ya. Yang kedua, pahami itu Perkap yang dulu sudah ada itu ya. Dulu pernah ada loh Perkap itu bunyinya. Kalau perkara ringan 1 bulan harus selesai, sedang 3 bulan selesai, lebih berat lebih lama bisa. Katanya Perkap itu sudah dirubah Pak Susno. Katanya Perkap itu nggak ada. Akhirnya sekarang kan nggak ada batasan kan, bebas gitu. Nah terakhir mengenai sistem itu tadi Pak. Sistem itu kalau mau ketat, apabila terjadi pelanggaran sistem ya ditindak secara tegas. Itu tadi. Karena kalau selama ini ya keterlambatan itu saya lihat belum pernah ada itu kode etik yang dijatuhkan kepada para kepala pimpinan itu kalau ini terlambat gitu. Yang disalahkan paling cuman petugasnya yang nangani. Tapi pimpinannya yang bertanggung jawab tidak ada reaksi apalagi menjadi ukuran daripada kualitas pimpinan daerah. Nah ini kalau mau memperbaiki ini no viral no justice, 3 itu tadi harusnya semua dikeroyok dan diperbaiki. Saya ke Pak Suparji, pembenahan apa yang harus dilakukan segera? Saya kira pembenahannya harus secara komprehensif ya, baik dalam konteks regulasinya, bagaimana ada pengetatan tentang penanganan satu perkara ya, secara limitatif dan imperatif harus jelas kapan selesainya, dan kedua juga perlu adanya perlindungan kepada saksi, perlindungan pada korban gitu ya. Nah pada sisi yang lain juga perbaikan dalam konteks aparaturnya gitu ya, bagaimana pengawasan yang ketat ya, supaya ada merit sistemnya gitu ya, bagaimana promosi dan mutasi betul-betul memperhatikan prestasi ya, bukan karena koneksi, bukan karena faktor-faktor yang lain. Pada sisi yang lain juga pembenahan dalam konteks penerapan hukumnya. Dalam kasus ini menurut saya supaya menimbulkan efek jera ya, perlu ada pasal-pasal berlapis ya, tidak sekedar penganiayaan, tetapi tadi kita bahas perlunya penerapan pasal 310 misalnya tentang
pelecehan verbal gitu ya, tentang penghinaan ya, tentang bagaimana dikatakan babu. Demikian pula bisa juga terapkan 335 KUHP tentang pelecehan verbal dengan kekerasan. Jadi setiap peristiwa itu bagaimana ada satu momentum yang digunakan untuk menjerahkan kepada pelaku dan menakut-nakuti supaya masyarakat yang lain tidak melakukan tentang itu. Dan juga penting menurut saya adalah bagaimana pembenahan dalam kultur kita, budaya kita, bagaimana ketika ada satu kasus itu tidak takut untuk melakukan laporan, tidak takut melakukan menjadi saksi dan sebagainya. Karena kalau ini kita cermati kan salah satu persoalan bagaimana mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan atau menemukan para saksi-saksi itu. Jadi menurut saya dalam kasus ini banyak hal yang diperbaiki supaya kita sama-sama mencintai Polri ini betul-betul bekerja secara profesional. Kan? Tapi bagaimana kemudian kalau misalnya kita mau lapor, ternyata orang yang dilaporkan orang kaya seperti itu, kita sudah di proses sekarang tapi di persidangan ternyata bebas. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Interupsi.